Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, kembali dengan saya Hari Sol Putra dalam OPEK, obrolan pekerja, obrolannya yang berjiwa muda. Kalau tadi kita sudah mendengarkan seorang Arif Dasyat itu, Kang Arif Dasyat, beliau melatih namanya leadership skill ketika beliau di waktu SMP. Ketika beliau belajar di Darut Tauhid, beliau mengatakan namanya spiritual skill. Nah, tadi kita terputus bertanya tentang seorang Agim itu di mata seorang Arif Dasyat seperti apa sih? Mari kita saksikan hal berikut ini. Kang Arif, tadi kan Ya, kita cerita gitu ya, gimana seorang Agim itu apa sih di mata seorang Arif Dasyat? ya, yang pertama pada waktu itu ya beliau menjadi sosok apa ya, sosok sukses ya, sosok Ya, sukses yang tidak saja dari dalam urusan dunia tapi ya, tapi akhirat juga juga ya. akhirat juga. Akhirat. Artinya punya komitmen. Kalau saya menyebutnya bahwa sukses tidak bisa hanya Ya, habluminanas ya, ya. tapi juga habluminallahnya Alhamdulillah. juga baik. Hmm. Jadi komitmen itulah yang menjadi alasan saya untuk belajar tentang Hmm. bagaimana kita bisa mencapai itu Ya, gitu ya. ya. Nah, itu yang menarik Hmm. menurut saya. Hmm. Ya, pada waktu itu memang sedang sedang apa Selagi ya, booming populernya ya, ya, lagi populer, innya sangat ya. Ya, populernya ya. pada waktu itu. Mungkin ada pesan beliau yang sampai hari ini masih Kang Arif ingat gitu, atau mungkin atau apa istilahnya karakter, atau mungkin apa gitu yang nilai-nilai yang beliau yang itu menjadi pegangan Kang Arif, kalau boleh sharing sedikit Kang. Em, banyak sebetulnya Hmm. ya, banyak sebetulnya. Jadi intinya adalah bahwa kita nih harus senantiasa menata hati kita kalau kita Oh, mau hidup kita tenang, hidup kita bahagia, iya, menata iya. hati kita. Ya, karena hati kita nih hanya ada satu ruang. Kalau ruang itu kita tidak isi dengan zikrullah, Mhm. mengingat Allah, ya, Mhm. maka akan diisi dengan iblis atau setan Iya, begitu iya, iya. ya. Nah, ruang-ruang itulah yang nanti membuat kita mengekspresikan apakah ketenangan, kebahagiaan, Mhm. kebaikan, akhlak yang mulia Iya. ya, atau sebaliknya Mhm. gitu ya. Jadi senantiasa mengingat Allah ya, itu poin Poin yang yang ini ya, penting ya yang menurut penting. saya. Berarti sebenarnya masih ada hubungan ya antara ketika SMA menuliskan jadi guru kebahagiaan, Iya, ternyata salah satu ilmunya dapat dari Darut Tauhid, iya, salah dari satunya. sana salah satunya Oke. betul. Dari Darut Tauhid kemana lagi tuh Kang? Apa perjalanan Kang Arif? Saya belajar dulu di tahun 2004 ya, Mhm. ada yang namanya Success University. Success Nah, di University. Bandung juga tuh ya, Mhm. saya ikut di sana ya, mempelajari tentang self motivation, Mhm. tentang wirausaha, tentang bisnis. Ya, Mhm. saya juga Sama Mas Adri Maksa bukan? betul Oh, Adri ya. Maksa ya, teman kita juga ya. Iya, Iya, iya. Mas Andri Matsa, kemudian gabung sama Pak Bambang Suwarno juga di Indonesia Oh, Entrepreneur yes, Society yes, ya, oke. yes, juga saya ikut juga aktif di kegiatan-kegiatan seminar-seminar beliau ya. Itu masih di Daur Tauhid berarti ya, Ya, masih lingkungan di masih yang aktivitas di Daur itu Tauhid ya, ya. aktivitas masa-masa itu Masa ya, ya. saya ikut berbagai macam seminar ya, Mhm. wirausaha. Saya ingat juga pada waktu itu masih rame, sedang rame-ramenya lah seminar wirausaha, Mhm, sedang mhm, rame-ramenya. mhm, mhm. Itu sih. Apa yang akhirnya membuat seorang Ari Dasyat itu mengatakan mungkin inilah jalan saya mungkin ya, Hmm. Atau masih masih harus muter dulu setelah dari ikut seminar sukses seperti tadi itu. Iya, ya pada akhirnya kita menemukan apa ya? Saya sebetulnya sudah mulai aktif menjadi pembicara itu di kelas 2 SMA ya. Ketika Oh, berorganisasi saya iya, iya. menjadi pembicara untuk adik-adik Adik angkatan ya, ya, di adik kelas angkatannya ya. junior-junior di Hmm. organisasi yang menyampaikan tentang materi-materi organisasi. Hmm, Ya, di hmm, situ hmm, hmm. ada percaya diri, Hmm. kemudian leadership, Leadership ya ya. saya sudah menyampaikan itu, Hmm. ya. Kemudian saya tinggal apa ya, membangun pengalaman, ya pengalaman, Oh, juga iya, iya. pembelajaran Hmm, kepada hmm, orang-orang yang sudah hmm, hmm, berhasil, ya. hmm, hmm. Nah, dari situ saya sudah menjadi seorang
pembicara motivasi begitu ya di usia Jadi sembari saya. belajar sudah Iya. dapat menghasilkan duit dari. Iya, saya di Iya, iya. usia saya 19 tahun, saya ingat sekali saya sudah keluar kota untuk mengisi acara begitu ya, mengisi pada waktu itu saya ingat mengisi guru-guru pada Iya, waktu iya, itu iya. ya. Nah, jadi kenapa? Karena saya juga aktif di sebuah LSM ya, LSM apa namanya remaja ya, untuk pembinaan remaja, untuk pelatihan remaja dulu masih zaman-zamannya tawuran ya kita. Oh, oke, iya, Kemudian iya. narkoba ya, Iya, saya iya. aktif di LSM itu untuk bisa juga berkontribusi sama teman-teman anak-anak SMA di Jakarta pada waktu itu. Oke, Gitu berarti ya. kan bolak-balik itu Jakarta Bandung seperti itu ya. Betul, Jakarta Bandung, Jakarta Jakarta Bandung ya. pada Berarti waktu itu. stay base campnya di Bandung di Darut Tauhid, tapi sudah mulai ngiter-ngiter ya gitu ya. Ya, Keliling-keliling ya. di Bandung akhir pekan aja, Sabtu Akhir Ahad. pekan. Ya, Oh, Sabtu Sabtu Ahad saya Karena di free ya, sana. karena free Iya, betul. keluar betul. gitu. Terus dari sana kemana lagi tuh Kang? Kemudian saya sudah mulai fokus ya untuk menjadi pembicara motivasi. Oke. Ya, kemudian saya mencari guru lagi, ya, saya mengembangkan diri juga, saya belajar lagi, saya masuk bergabung sama belajar dengan Pak Aris Ahmad Jaya Ahmad pada waktu Jaya. itu ya, Iya, belajar. Kemudian bergabung secara profesional di perusahaan beliau ya. Ya, terus mengembangkan tentang teori-teori motivasi dan pengembangan diri ya. Kalau dulu di produknya adalah tentang sugesti power ya, tentang kekuatan sugesti pikiran. Nah, kemudian sampai akhirnya tadi 2010 2012 saya coba mengembangkan gagasan tentang kebahagiaan untuk mengambil spesifikasi konten materi yang saya sampaikan secara khusus itu. Jadi apa diferensiasi saya dengan motivator yang lainnya, dengan trainer yang lainnya, maka saya berbicara khusus tentang kebahagiaan, secara khusus tentang kebahagiaan. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sebelum ke kebagian ini Kang, kalau tidak salah 2005 ya di PSG kalau tidak salah itu, saya masih ingat Kang Arif pakai apa ya, recorder apa sih itu? Oh, DVD ya. DVD ya. DVD saya masih ingat tuh DVD di PSG Kang Arif memotivasi mahasiswa. Saya bilang, wah ini keren juga gitu kan. Ya ya. Baik Kang Arif, berarti sudah mulai menjejaknya itu di 2005 itu berarti ya. Iya. Jejak pertama sebagai profesional trainer ya. Iya. Seperti itu. Betul. Lantas baru 2010 sudah mulai mengembangkan, Iya. mencari bentuk apa sih sebenarnya diferensiasi. Betul, betul. Oke, itu gimana Kang Arif? Awal-awalnya kan gini, kalau saya kan 6 tahun nih kerja sama orang dulu, ikut orang jadi asisten dan segala macam, baru mulai memberanikan diri, gitu kan, untuk ibaratnya kita lepas, gitu kan. Begitu masuk ke sesi lepas itu kan ternyata tidak seindah ketika kita diikut orang. Ikut orang itu kan sudah ada sistemnya, sudah ada manajemennya. Sementara ini kan ibaratnya kita babat alas, walaupun punya pengalaman kemana-mana, tapi kan manajemen pribadi, personal, atau mungkin usaha sendiri dengan orang lain itu kan berbeda. Itu Iya. ada sempat apa gitu, atau biasa-biasa aja? Intinya adalah apakah kita bergabung ya dengan orang, ya kita bekerja sama bersinergi dengan orang lain. Intinya kita harus punya positioning yang jelas, yang tepat, punya kekuatan yang kita bisa sinergikan, ya. Artinya apa? Saya selalu bilang bahwa kita berbicara sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, sama-sama pemimpin, ya, dibanding kita berbicara sebagai seorang atasan atau bawahan. Iya, iya. Ya. Maka di situ kita punya komitmen untuk bisa mengembangkan posisi kita masing-masing, ya, sehingga kita punya nilai yang bisa kita tawarkan untuk bisa bersinergi dengan baik kepada orang lain, gitu. Ya. Poinnya di situ sih. Kalau saya nggak ada masalah dengan artinya kita memulai, sendiri semuanya, karena yang terpenting adalah komitmen kita, ya, komitmen kita untuk fokus, untuk serius, ya, kalau saya sering menyampaikan itu untuk tulus, ya, fokus, serius, tulus, ini poinnya aja.
Laisal fulus mampus gitu ya. Tapi kalau kita Tulus. kita tulus, insya Allah fulus datang gitu ya. Ya, betul. Ya, ya. Basicnya itu. Basicnya itu. Jadi kalau hari ini dikenal sebagai Direktur Komunitas Bahagia Tanpa Syarat, Betul. itu pada tahun 2010 itu atau setelahnya menemukan apa yang gelar sekarang? Oke, 2010 sampai 2019 ya. Oh, 2010 sampai 2019. Saya terus menyampaikan materi itu. Karena di akhir 2019 itu saya merumuskan tentang komunitas. Tentang oke. komunitas itu ya. Sehingga dulu awalnya saya membangun yang namanya Sekolah Motivator Muda Indonesia ya. Kemudian saya kemudian saya ganti lagi jadi positioning sekarang sebagai Direktur Komunitas Bahagia Tanpa Syarat karena konten yang saya bawakan adalah semuanya tentang kebahagiaan. Tentang kebahagiaan. Iya, iya. Saya bicara tentang motivator, ya motivator Kebahagiaan. Pembicara kebahagiaan, kemudian orang tua bahagia Iya, begitu ya. iya. Untuk sekali lagi untuk menyampaikan gagasan yang saya Iya. bawa itu. Kan Kang Arif kan juga ngisi di corporate gitu ya. Betul. Di corporate ketemu dengan para buruh, para pekerja, para karyawan. Sebetulnya kalau bicara karyawan hari ini, apa sih sebenarnya masalahnya? Atau memang mereka tuh nggak bahagia tuh gimana sebenarnya sih, Kang Arif? Gitu. Iya banyak hal lah Banyak ya, hal. banyak hal. Kadang sekali lagi gak hanya karyawan, bisa aja juga pimpinan juga nggak bahagia. Oh gitu ya. Mungkin, Bukan hanya karyawan level Bukan hanya itu ya, karyawan, tapi betul. hampir semua ya. Betul. Iya, iya, Hampir iya. semua level bisa mengalami kondisi yang tidak bahagia. Tidak bahagia. begitu ya. Maka saya di awal-awal pandemi saya menulis e-book judulnya Kesadaran Bahagia. Kesadaran bahagia. Kemudian di situ saya jelaskan tentang protokol kebahagiaan. Oke. gitu ya. Nah, artinya gagasan bahagia tanpa syarat ini sudah saya sampaikan. Di pandemi ini hikmahnya adalah dikuatkan dengan konten itu, konten kesadaran bahagia itu. Iya, iya. Ya. Jadi setiap kita harus memiliki kesadaran bahagia. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah bahwa hidup kita ini sekali-kalinya. Gitu. Oke, Hidup ya. kita ini sekali-kalinya. Dan kalau kita nggak bisa menikmati hidup ini, maka kita tidak bisa berkontribusi terhadap kehidupan ini. Kehidupan. Iya, iya. Baik meninggalkan jejak amal jariah karya dan yang lainnya. Kita sibuk mikirin masalah-masalah yang sebetulnya nggak penting begitu. Jadi kalau saya selalu bilang gini, banyak orang yang capek kerja, nggak bahagia kerja. Kenapa? Bukan karena pekerjaannya, tapi karena dia sering memikirkan hal-hal yang nggak penting buat dia pikirin. Gitu. Contohnya itu gimana? Yang nggak ada hubungannya sama pekerjaan dia. Contohnya misalkan dia mikirin artis yang bercerai misalnya. Kan nggak ada hubungannya sama pekerjaan, tapi capek gitu mikirin sesuatu yang nggak ada hubungan sama kerja teknik di pabrik, ngapain ngurusin artis gitu ya? Sama promosi dia pekerjaannya nggak ada hubungannya gitu. Iya. Tapi habis waktunya energinya, maka saya bilang terjadi gembos, energinya bocor gitu, kebocoran energi saya sebut seperti itu. Ya. Bahwa orang capek kerja tuh bukan karena pekerjaan, tapi karena hal-hal yang dia pikirin tuh nggak penting. Nggak penting, gitu, sesuatu yang tidak penting. nggak ada hubungannya sama pekerjaan. Iya. Misalkan hari ini lagi rame-ramenya berdiskusi tentang politik dan yang lainnya. Ya memang ada orang-orang yang membahas itu, memang dia pakarnya di situ. Kerjanya itu ya. Pekerjaannya itu ya nggak apa-apa. Iya. Dia menguasai itu dan dia dibayar karena bicara itu. Ya. Tapi kalau Anda bukan politikus, Anda bukan pengamat politik misalnya, Anda terlalu berlebihan, berlebihan merespon, memikirkan sesuatu yang justru malah membuat Anda menjadi tidak semangat bekerja. Oke. Ya, malah menjadi energi Anda habis untuk bekerja. Ini jadi masalah. Jadi kebocoran energi saya katakan. Iya. Sama tadi urusan suami orang, ya, masalah orang, ya, istri orang dan yang lainnya, yang dibahas di infotainment kita tuh, ya seringkali menghabiskan waktu kita, menghabiskan energi kita untuk bekerja begitu. Tapi gini Kang Arif, ini ada menarik ya. Misal contoh nih ya, ada di surat kabar atau di media online itu kan. Yang satu tuh berita tentang misalkan peresmian Pak Jokowi di tol mana gitu kan. Yang satu misalkan berita percarian artis itu, tapi cenderungan orang itu milih yang negatif itu Kang Arif. Itu kenapa nih Kang Arif? Cenderungan itu gitu. Ya
Ya mungkin juga karena memang sebagian kita memang terbiasa disodorkan, Yang negatif, disajikan. berita-berita seperti itu, Oh, ya oke. berita-berita Ya, seperti ya. itu. Dan sebagian kita memang lebih seneng ngurusin masalah orang daripada masalah dirinya sendiri begitu Iya, kan. iya, Lebih iya. tertarik Iya. berdiskusi dengan masalah orang daripada masalah sendiri. Mungkin kecenderungan itu yang dilihat oleh bisnis media, informasi ya, iya. sebagai sebuah sebuah gagasan untuk mendapatkan Ya. tadi ya manfaat dari itu. Itu sih. Baik, Kang Arif, ini kan sebelum kita melanjutkan pembicaraan tentang kebahagiaan ini kan ada istilah protokol bahagia. Protokol kebahagiaan. Ya, gitu kan kita akan bahas ya. Oke. Baik, sahabat pekerja, tetap di OPEK, obrolan pekerja, obrolannya yang berjiwa muda. Kita akan melanjutkan tentang apa itu protokol kebahagiaan setelah jeda berikut ini. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.